Gravity's in motion. Holding tight, just take me for a ride. Shouldn't be this open. Come on now, just swallow your pride. Let love it swell so right up in your touch. Be sure, don't show too much. Feeling so warm, I know it's cold outside, but here we're hot enough. Giving it to this crush of mine. Annyeong teman-teman, balik lagi sama aku di channelku Rufus Opa edisi Opa Cerita Hashtag. Di video kali ini aku mau nemenin kalian karena kita kan mostly di rumah work from home, agak pasti bosen dong gitu-gitu aja, nggak bisa kemana-mana. Begitupun aku nggak bisa kerja untuk periode kali ini. Aku harusnya tuh ke Korea sama ke Jepang kan untuk photoshoot selama lagi cherry blossom di Korea sama Jepang, tapi nggak bisa. Tapi untuk mengobati kebosanan itu, untuk mengobati aku nggak bisa kerja, aku mau share aja ke kalian. Aku mau cerita tentang cherry blossom di Korea. Jadi aku mau ceritain ke kalian tempat-tempat cherry blossom itu kalau di Korea tuh di mana aja sih. Jadi aku mau kasih lihat kamu tempatnya seperti apa, ceritain gimana mungkin caranya ke sana, terus hasil-hasil foto yang pernah aku fotoin gimana di sana. Jadi ikutin terus. Ya, kalian mungkin tahu ya, karena kan di Korea tuh ada 4 musim. Spring, summer, autumn, sama winter. Dan kalau springnya itu, Korea pun punya cherry blossom. Sebenarnya cherry blossom tuh sakura ya, sama aja. Tapi lebih dikenal di Jepang karena memang sakura ini kayak apa, bunga nasionalnya Jepang. Tapi sakura ini sebenarnya nggak cuma di Jepang, tapi di setiap negara. Mostly di kebanyakan negara yang punya 4 musim tuh ada juga cherry blossomnya, ada sakuranya. Begitupun di Korea. Korea pun nggak kalah cantik sama Jepang untuk sakuranya. Jadi di kota Seoulnya sendiri pun banyak banget kita bisa lihat cherry blossom kalau lagi musimnya. Musimnya tuh paling bagusnya tuh sekitar minggu ke-1 atau minggu ke-2 April. Nah, aku mau share ke kalian biar kita bisa sama-sama jalan-jalan online, liburan online aja dengan nonton video aku ke tempat-tempat cherry blossom di Korea. Next. Yang pertama aku mau ngobrol dari kota Seoulnya sendiri ya. Jadi kan karena kebanyakan orang kalau ke Korea pasti ke kota Seoulnya. Yang pertama di kota Seoul tuh ada nama tempatnya di Yeouido. Yeouido ini sebuah daerah, sebenarnya daerah perkantorannya, cuman di daerah ini ada satu jalanan yang kiri kanannya tuh pohon cherry blossomnya tuh kayak berjajar dan banyak banget dan gede-gede gitu loh. Dan pemerintah Korea biasanya setiap tahunnya tanggal 1 sampai 10 April ya biasanya mengadakan festival bunga sakura di jalan ini. Jadi jalan ini khusus banget kayak ditutup dari satu titik ke titik lainnya. Kalau disebut festival artinya kayak pemerintah itu ikut turun tangan untuk membuat event di tempat itu. Jadi biasanya kalau disebut festival itu jadi ada kayak banyak tenda-tenda buat jajanan makanan gitu. Terus kayak memang jalanannya ditutup. Terus ada panitianya di sana yang bantu organisir biar nggak terlalu hektik gitu bisa dibilang. Nah, Yeouido ini tuh salah satu tempat yang paling favorit buat turis-turis mancanegara kalau datang ke Korea mau lihat bunga sakura. Kenapa? Karena memang lokasinya lumayan di tengah kota gitu, nggak jauh, dan juga kayak aksesnya gampang banget gitu. Tempat ini juga dekat banget sama Sungai Han, dan di sebelah Sungai Han tuh biasanya ada Hangang Park, ada taman gitu, jadi bisa sekalian lihat cherry blossom, bisa juga jalan-jalan di taman itu. Kalian bisa turun di Yoinaru Station, itu tuh line warna ungu, exit 2. Nah, nanti di exit 2 tuh itu di Hangang Park, kalian tinggal jalan lurus terus itu nanti bakal sampai ke tempat festivalnya. Nah, di Yeouido ini kita bisa foto-foto kayak gini nih. Aku bakal kasih contoh selama aku ngobrol ya di sini. Jadi bisa foto-foto di pinggir jalannya, bisa foto agak ke bagian bawahnya. Di bagian bawah itu biasanya ada bunga warna kuning juga kalau aku nggak salah inget, dan juga ada bunga warna pink, jadi bisa foto-foto. Dan di sini bagus banget tentunya, tapi ada kekurangannya karena ini kan aksesnya paling gampang dan juga kayak dekat daerah kantor, jadi banyak banget orang. Apalagi kalau weekend tuh di sini bisa penuh banget, dan kalau mau foto yang cantik banget tuh agak susah karena terlalu ramai kalau menurut aku. Next. Tempat lainnya ada juga namanya Sokchon Lake. Sokchon Lake itu adalah sebuah danau yang lokasinya tepat di sampingnya Lotte World. Lotte World itu berarti di daerah Gangnam, di daerah Jamsil. Cara paling gampang ke sini tuh kalian tinggal naik MRT, turun di Jamsil Station, nanti ambil salah satu exitnya, dan itu bisa langsung ke Sokchon Lake. Nah, Sokchon Lake ini literally beneran sebuah danau. Ada 2 danaunya sebenarnya, ada kiri sama kanan. Nah, di sepanjang
danau itu, tepian danau tuh ditanemin bunga sakura. Jadi kayak kalau kita lihat dari atas tuh kayak danaunya tuh kayak pinggirnya tuh benar-benar warna pink gitu, sakura. Nah, di sini juga salah satu tempat yang rame banget dikunjungin sama turis, nggak cuma turis tapi orang lokal juga, karena kebetulan daerah Jamsil ini daerah kantor juga, jadi mungkin orang-orang Korea lokal yang lagi kerja di situ jadi kayak istirahat ke situ atau nggak habis pulang kerja ke situ. Dan deket daerah Gangnam kan, Gangnam juga kan tempat kantor, jadi kayak orang Korea banyak banget yang di Gangnam kalau siang-siang, jadi habis kerja mungkin mereka jalan-jalan. Nah, di Sokchon Lake juga tentunya bisa foto-foto dong, tapi sekali lagi Sokchon Lake-nya sama ini tuh banyak banget orangnya, jadi kadang kalau misalnya mau fotonya cantik banget gitu kayak nggak ada orang atau gimana, harus datangnya agak early, harus kayak pagi-pagi banget biar belum banyak orang yang kesini. Next. Selanjutnya ada juga namanya Seoul Forest. Nah, jujur kalau aku sebagai fotografer paling suka tempat ini, Seoul Forest. Seoul Forest tuh memang nggak sedekat Sokchon Lake sama Yeouido. Tempatnya agak lebih pinggir gitu. Kayak kalau dari pusat kotanya mungkin sekitar 30 atau 40 menit. Tapi kalau menurut aku ini tempat yang paling perfect buat sesi foto. Kenapa? Karena untuk aksesnya gampang tentunya. Jadi kita tinggal turun di Seoul Forest Station, nanti ambil salah satu exit, nanti tinggal jalan sedikit sampai main spotnya. Jalannya nggak sedikit, jalannya sekitar 10-15 menit jalan kaki sampai kayak masuk ke dalam tamannya. Baru nanti kalian nemuin satu jalanan itu, tapi di kiri kanannya tuh pohon sakura semua yang kayak rimbun banget. Jadi kayak kalau dari jauh bisa kayak kelihatan kayak lorong juga kayak gitu. Ini tempatnya kata aku paling bagus. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak orang. Jadi untuk turis, biasanya turis belum tahu tempat ini. Nggak banyak orang tahu lah pokoknya kalau turis. Jadinya cuman banyaknya orang lokal. Dan itu pun karena tempatnya agak jauh dari mana-mana, bukan tempat kantor yang spesifik juga. Jadi kayak orang Koreanya pun nggak terlalu banyak ke tempat ini. Dan di tempat yang tadi, yang kataku tadi satu jalanan ada kayak pohon sakura banyak tuh, itu beneran jalanan tempat buat jalan kaki. Jadi bukan jalanan mobil yang kayak di Yeouido. Jadi bener-bener kayak itu tempat orang buat jalan-jalan di taman dengan banyak pohon sakura di kiri kanan. Dan tempatnya lebih luas, jauh lebih luas. Jadi kayak kalau mau photoshoot itu spot-spot fotonya jauh lebih banyak, bisa dari banyak angle juga. Terus yang menariknya di sini di abis jalan itu mereka juga punya satu jembatan layang gitu. Jadi kita bisa naik ke atas jembatan itu, bisa foto di jembatan, bisa lihat sakuranya dari atas juga. Nah, biasanya kalau orang mau photoshoot sama aku dengan cherry blossom, aku biasanya rekomendasi selalu ke tempat ini. Dan kita janjiannya pagi-pagi, kalau nggak jam 7 pagi, jam 8 pagi itu tuh lebih pagi, lebih enak karena pasti sepi banget. Jadi kayak kalau masih sepi, enak banget berasa milik kita gitu. Kayak fotonya pun bisa dimanapun, bisa di banyak spot, terus kayak belum ada banyak orang, jadi nggak keganggu. Nah, tempat utama di Seoul Forest yang banyak bunga sakuranya ini, kalau kalian bingung-bingung, kalian bisa pakai Google Map atau enggak Naver Map, atau enggak bisa tanya orang lokal di sana. Buat paling gampang kesini tuh kalian tanya aja kandang rusa. Jadi si jalanan itu beneran di sampingnya kandang rusa. Jadi kalian kalau bisa nemuin kandang rusa, udah pasti bisa nemuin tempat ini. Tapi sebenarnya Seoul Forest tuh gede banget. Nggak cuma jalanan yang penuh bunga sakura dengan di samping kandang rusa ini, tapi Seoul Forest tuh gede banget. Banyak banget masih spot-spot pohon sakura yang lainnya di bagian lain dari si Seoul Forest ini. Jadi kalian kalau punya waktu banyak, mungkin bisa spend sampai 1 hari atau setengah hari buat keliling-keliling di Seoul Forest ini, karena bunga sakuranya banyak banget dan bagus banget tuh, cantik-cantik warnanya. Nah, salah satu yang paling aku inget di Seoul Forest ini, waktu itu aku tahun lalu, tepatnya bulan April, aku tuh ada pemotretan sama Heaven Light. Ya, mungkin kalian tahu semua kalau Heaven Light itu sebuah brand hijab yang salah satu paling populer di Indonesia. Dan waktu itu kebetulan aku ada project sama Heaven Light. Jadi Heaven Light mengirimkan modelnya Mega Iskanti dan juga Bahja Tina, dan juga ada asistennya untuk photoshoot koleksi terbaru mereka di Korea. Dan karena datangnya memang pas musim sakura, jadi kita fotonya tentunya dengan konsep ada kayak nuansa-nuansa sakuranya. Jadi aku bawa ke Seoul Forest ini, kita bawa kayak bajunya banyak banget, udah disetrikain gitu ya. Jadi kita bener-bener photoshoot di sini, photoshoot hijab, photoshoot bajunya, terus kayak photoshoot OOTD. Pokoknya di sini seru banget.
Meskipun dingin-dingin, kita masih harus photoshoot sekitar mungkin bisa sampai 3-4 jam waktu itu di situ untuk photoshoot karena produknya lumayan banyak juga. Tapi sangat seneng karena memang hasilnya juga bagus. Terus kayak Mega dan Tina-nya pun seneng banget karena kayak Sakuranya tuh penuh banget. Jadi mereka pun bisa experience langsung gitu ya Sakura di Korea. Nah, Soul Forest ini cocok banget untuk photoshoot sama professional photographer kayak aku. Dan ini juga bisa dipakai buat pre-wedding, ya maksudnya sama couple kita. Terus bisa juga buat family, sama anak-anak karena tempatnya luas. Jadi kalau anak-anak pun bisa lari-lari ke sini ke sana, enak banget. Tapi jangan lupa aja kalau anaknya nggak bisa jalan terlalu banyak, bawa stroller. Nah, tempat ini juga cocok banget kalau kalian mau photoshoot profesional sama teman-teman kalian. Jadi waktu itu ada kayak 10 orang, kurang lebih 10 orang mami-mami Shetar. Jadi lagi ke Korea sama teman-teman. Nah, semua mami-mami ini tentunya udah dress up dari atas sampai bawah, udah kayak dandan semaksimal mungkin dan photoshoot di sini karena tempatnya bagus banget. Jadi kayak ya Sakura banget, terus bisa bener-bener tempatnya kan luas, jadi bisa photoshoot beneran 10 orang berjajar gitu terus sambil bergaya satu-satu, bisa OOTD juga. Nah, salah satu mami Shetar di grup ini adalah Mbak Dian Ayu Lestari, istrinya Bang Omes. Jadi waktu itu kita have fun banget pokoknya di sini karena photoshootnya seru-seruan sama kayak para mami-mami Shetar ini. Pokoknya seru banget. Next. Nah, tempat lainnya di kota Seoul, kalian bisa juga ke Gyeongbokgung Palace atau Istana Raja yang paling terkenal di kota Seoul buat lihat sakura. Meskipun di tempat ini sakuranya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak di tempat-tempat yang tadi aku udah sebutin, tapi kalian bisa juga kok lihat sakura di tempat ini. Di mana aja sih spotnya? Sakura ini bisa ada di bagian luar Gyeongbokgungnya sebelum kamu masuk ada. Terus kalian bisa juga ke daerah danaunya, danau yang tempat raja menjamu makan. Di situ juga ada bunga sakuranya. Nah, satu tempat lagi ada yang ada bunga sakuranya itu di bagian tengah Gyeongbokgungnya. Ini agak susah dijelasin lokasinya, tapi aku bisa kasih lihat contohnya. Waktu itu aku foto di sini sama Kadian Sastro. Jadi Kadian Sastro kayaknya 2 tahun lalu deh ada project ke Korea untuk acara Samsung, dan kebetulan kan aku kerja di Frametrip. Jadi Frametrip langsung menugaskan aku buat foto sama Kadian Sastro, dan kebetulan banget lagi cherry blossom period. Jadi kayak bisa foto sama sakura, terus Kadiannya pakai baju hanbok. Baju hanboknya agak warna pinky ungu gitu dengan backgroundnya bunga sakura. Jadi kayak bagus banget. Next. Dan tempat lainnya yang bisa kalian kunjungi di Korea buat lihat sakura adalah Nami Island. Di Nami Island ini memang bukan khusus spesifik buat lihat sakura, karena lebih cantiknya kalau menurut aku musim autumn ya, musim gugur, lebih warna-warni. Tapi kalian pun bisa lihat sakura kok kalau jalan-jalan ke Nami Island lagi bulan April. Nah, di Nami Island ini sakura juga macam-macam. Ada yang sakura biasa, tapi ada juga yang king sakuranya di sini. Jadi kalian kalau mau tahu lokasinya di mana, kalian bisa minta petanya aja atau nggak tanya ke information center biar lebih jelas karena agak susah dijelasin. Tapi yang aku ingat satu itu ada di letaknya di dekat convenience store dan restoran-restoran di bagian tengah Nami Island. Di bagian belakang bangunannya itu ada satu pohon king sakura gede banget. Dan waktu itu aku ingat banget aku foto-foto di sini sama Kak Luna Maya. Jadi pas banget waktu itu tanggal belasan atau 20 April tahun lalu, aku jalan-jalan ke Nami Island sama Kak Luna dan beberapa teman yang lain, dan kita menemukan si pohon ini. Jadi kita foto-foto shoot sama pohon sakura. Ya, jadi waktu itu foto sama Kak Luna Maya lumayan banyak juga sambil kita memang jalan-jalan. Dan mungkin Kak Luna udah lama banget nggak ke Nami Island, dan kebetulan banget kita nemuin si pohon sakura raja yang cantik banget ini. Jadi kita foto-foto di sini lumayan banyak, kayak agak close up. Terus Kak Luna pun foto produk dia yang nama beauty itu, kalau nggak salah lipstiknya deh, foto-foto di sini. Next. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin senang banget buat lihat kayak pemandangan alam, khususnya kalau lagi musim-musim tertentu kayak bunga sakura di musim spring ini, kalian bisa dapat info kan tentunya banyak dari video aku, dan kalian bisa mulai mungkin take note, bisa catat, oh kalian pengen kesini aja, dan mulai rencananya dari sekarang. Mungkin kan tahun ini kita nggak bisa kemana-mana karena lagi ada wabah, tapi kan kita bisa plan buat tahun depan atau tahun-tahun berikutnya dari sekarang. Next. Jadi kalian kalau mau beneran lihat sakura di Korea, kalian tuh harus datangnya dengan sangat tepat waktunya, karena kalau terlalu cepat
itu tuh belum tumbuh, kalau terlalu lambat sudah rontok, jadi harus pas banget. Aku bakal saranin untuk kalian datang di antara tanggal April 1 sampai 10, paling maksimal 15 lah. Nah, biasanya di periode April 1 sampai 15 ini ada sakura, jadi bisa lebih cepat, mungkin lebih ke awal April atau nggak bisa lebih ke tengah April. Tapi buat amannya, kalau menurut aku, kalian kalau bisa tanggal 5-an April, 5 sampai 7 April tuh lagi ada di Korea. Jadi meskipun mundur atau maju tuh, kalian pasti masih tetap dapat sakuranya. Tapi sekali lagi, ini based on my experience, pengalaman aku setelah 5 tahunan tinggal di Korea. Which is namanya musim bisa berubah, bisa maju banget, bisa mundur banget. Karena aku bukan Tuhan, gak bisa make sure itu tanggal berapa. Tapi inilah rekomendasi aku. Next. Thank you buat semuanya yang udah nonton jalan-jalan online, liburan online sama aku tentang bunga sakura di Korea. Nah, nanti aku bakal bikin konten-konten lainnya mengenai bunga sakura ini. Nextnya aku bakal bikin cerita tentang satu kota di Korea, yaitu kota Jinhae. Kota Jinhae itu disebutnya, kalau menurut aku, kota pink sakura di Korea. Meskipun jauh 5 jam dari Seoul, tapi kota ini tuh menurut aku tempat yang paling bagus satu Korea buat lihat bunga sakuranya. Karena kenapa? Nanti kalian bisa nonton di video lainnya. Next. Jangan lupa buat subscribe channel aku, buat like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya sama aku, Rufus Oppa. Annyeong, bye-bye.